Halo nakama, balik lagi dengan FTM Gaming atau Mimin di sini. Pada chapter 1074 kali ini, banyak sekali menjelaskan poin penting mengenai Kuma dan tentunya juga ada berita menarik dari dunia baru. Ya, hari ini berkaitan dengan keberadaan Putri Vivi. Namun sebelum membahas hal itu kita ulas duluan poin penting lainnya. Color Split kali ini masih menceritakan kelucuan dari organisasi Mets. Sebelumnya Caesar, Queen, dan Judge terkejut melihat penelitian dari Vegapunk, karena menurut mereka penelitian Vegapunk sangatlah rendahan. Untuk itu mereka bertiga sekarang berada di mana senjata paling hebat di antara anggota Mets. Ketiganya tidak ada yang mau mengalah, soalnya mereka mempunyai harga diri masing-masing atau kita bisa mengatakan mereka sangat egois. Lanjut pada cerita Egghead yang kali ini kita diberikan fakta menarik lagi nih nakama, ternyata tiba-tiba saja ada beberapa ledakan di sekitar salah satu tempat, tepatnya kericuhan itu berasal dari anggota Angkatan Laut. Mereka sangat terkejut mengapa orang besar ini menghalangi mereka, padahal kita tahu sendiri bahwa mereka seharusnya sekutu pemerintahan. Ternyata orang besar dengan tubuh kekar tersebut adalah pasifista model baru bernama Mark III. Pasifista model ini lebih kuat dari sebelumnya, tidak hanya kuat dan mematikan, mereka juga memiliki kekuatan spesial yaitu pelindung yang terbuat dari jeli aneh. Diduga ini adalah perisai buatan Vegapunk yang dinamai perisai terkuat. Benar sekali kenapa perisai itu dijuluki seperti itu, alasannya sudah pasti karena perisai itu memang sangat kuat, bahkan bos aja tidak bisa menghancurkan pertahanan solid tersebut. Jelas mendapat masalah besar ini para angkatan laut tidak berkutik, lantaran kekuatan dari pasifista ini jauh berbeda dengan perang puncak 2 tahun yang lalu di Marineford. Artinya Vegapunk benar-benar meneliti seperti apa perang besar yang berkecamuk waktu lalu, sebab dari itulah dia bisa mengembangkan pasifista lebih mengerikan lagi, dan hasilnya pun juga mengejutkan, entah berasal dari mana perisai ini tetapi Mimin rasa itu berasal dari buah iblis sama seperti Seraphim. Entah benar atau tidaknya tapi Mimin rasa kalau hal itu sama seperti Seraphim. Nah, kenapa bisa para pasifista ini menyerang angkatan laut? Jawabannya berada pada salah satu orang yang berada di pulau ini. Yap, tak lain orang yang mengendalikan pasifista itu adalah Sentomaru. Sekarang terlihat Sentomaru bisa bangun walaupun belum sepenuhnya membaik, tetapi dia berhasil bertahan dan meminta para pasifista untuk melindungi Luffy dan lainnya agar Vegapunk bisa pergi dari pulau ini. Masalahnya di sini setelah menelpon Vegapunk ternyata tidak ada jawaban sama sekali, sehingga karena itu dia berpikir bahwa ada yang aneh di sini. Mungkin Sentomaru menyadari bahwa di sini ada pengkhianat, sebab dari itulah dia langsung meminta 50 pasifista sekaligus untuk bergerak sekarang. Dengan bantuan ini pasti akan membantu yang lain untuk bisa keluar dari sini. Lantaran CP0 lainnya sudah dibuat terlelap oleh Stussy, jadi yang tersisa sekarang adalah mengatasi para kroco-kroco itu. Terlihat dari perbincangan tersebut kita tahu bahwa belum ada yang menyadari ada ancaman besar yang akan mengancam nyawa mereka. Ya, meskipun sekarang kru topi jerami bisa dibilang unggul dan bisa dengan mudah keluar dari sini, namun tetap saja ada masalah yang seharusnya mereka perlu waspadai. Yang akan mereka lawan berikut adalah Sang Gorosei Saint J. Garcia Saturn. Meskipun belum diketahui apa kekuatan dari Gorosei yang satu ini, tetapi kita tetap perlu mewaspadainya, karena kedudukan dari orang ini lebih tinggi daripada Akainu. Yang artinya kekuatannya pun juga tak masuk akal seharusnya. Dan jika dilihat dari luka yang membekas pada wajahnya itu kita sudah tahu bahwa Saint Saturn ini pernah mengalami pertarungan yang sangat besar di masa lalu, dan bila kita lihat dari sejarah yang ada maka pasti cara dia mendapatkan luka tersebut sudah pasti pada saat runtuhnya kerajaan kuno. Belum jelas mereka berkaitan atau tidak dengan kerajaan tersebut, tetapi sepertinya memang ada kaitannya lantaran saat kemunculan Luffy mode awakening-nya, Gorosei lah orang yang paling khawatir. Tentunya mereka sangat khawatir karena pengguna kekuatan itu pada masa lalu sangatlah kuat. Diduga pengguna buah iblis Hito Hito no Mi sebelumnya adalah Joy Boy. Kesimpulannya kekuatan dari Saint Saturn sudah beda level dengan manusia overpower pada umumnya, kemungkinan kekuatannya akan melebihi Luffy nantinya. Kembali lagi ke Egghead akhirnya Luffy, Zoro, Sanji dan semuanya berkumpul kembali. Luffy sangatlah capek berlarian ke sana kemari mencari Vegapunk. Tapi anehnya mereka tidak menemukannya sama sekali. Karena hal itu pula Luffy merusak sepatunya tersebut karena sangat melelahkan. Setelah Saka memonitoring semua ruangan di Egghead dia tidak menemukan sama sekali keberadaan dari Vegapunk. Yang mana ini artinya sungguh aneh terlebih lagi ada satu ruangan yang CCTV-nya mati akibat perbuatan dari Seraphim sebelumnya. Sehingga karena itu akan sangat sulit mencari Vegapunk dalam kondisi seperti itu. Apalagi kita tahu kalau Vegapunk saat itu sudah diubah oleh Bonnie menjadi anak-anak, yang mana semuanya tidak tahu hal tersebut, jadi solusi untuk menemukannya kali ini hanyalah berpencar saja, dengan begitu maka mereka bisa pergi dari pulau ini secepat mungkin.
Lalu kita dilihatkan Zoro, Brook dan Stussy dengan penampilan barunya, terlihat dari situ Zoro memakai pakaian futuristik yang terlihat cocok dengan dirinya, entah kenapa makin badas saja Zoro saat ini. Sedangkan Brook dan Stussy kurang lebih sama seperti lainnya, namun perbedaannya di sini Brook sangat bersemangat sekali karena pemandangan yang dilihatkan kali ini menurutnya sangat menakjubkan. Kemudian Saka menjelaskan selain ada masalah pada CCTV, nyatanya ada masalah yang lebih besar dari semua itu, yakni ada yang mengaktifkan pelindung pada laboratorium. Bukankah ini adalah hal yang baik? Tentu saja tidak, dengan diaktifkannya pelindung tersebut maka mereka semua akan terjebak pada lab ini. Dikarenakan jika seseorang keluar dari pelindung itu maka orang itu akan terbakar hangus, sebenarnya sistem ini memang sangat bagus, tetapi juga bisa menjadi pedang bermata dua, dan benar saja ada seorang pengkhianat yang mengaktifkan pelindung tersebut untuk menjebak mereka semua. Di situ Saka menjelaskan orang yang bertugas memonitoring semua yang ada di Egghead adalah orang yang bernama Kameko, entah di mana dia sekarang. Saka berpikir dia telah pindah posisi ataupun pingsan. Ataupun dia pengkhianatnya, bisa jadi ya, tapi kita tunggu saja benar atau tidaknya sampai Vegapunk ketemu. Mendengar penjelasan itu kru topi jerami harus berpencar lagi untuk menemukan Vegapunk. Jelas mendapat perintah tersebut Zoro sontak langsung pergi, untungnya Sanji dan lainnya langsung menghentikannya, jika tidak maka nanti orang berambut lumut ini hilang setelah Vegapunk ketemu, sebab dari itulah Zoro diminta untuk tetap berada di sini bersama Luffy yang sudah kelelahan. Tugas dari Zoro dan Luffy adalah menjaga Rob Lucci dan Kaku jika terbangun. Saat Zoro melihat Kaku dan Lucci tertidur pulas Zoro merasa bernostalgia mengingat masa-masa di Water 7. Setelahnya kita dilihatkan adegan di mana Bonnie memasuki bola besar dari kekuatan ayahnya itu. Setelah masuk dalam bola misterius itu, Bonnie masuk ke dalam ingatan dari Kuma yang mana rasanya itu benar-benar nyata, seolah dia bisa melihat apa yang terjadi pada Kuma masa kecil. Sesampainya di suatu tempat Bonnie melihat seorang anak kecil yang sedang menangis, dan ternyata itu adalah Kuma pada masa kecilnya. Kuma saat itu sedang menangis karena dia diperlakukan sangat buruk oleh seseorang, entah siapa orang itu. Tiba-tiba saja dua orang yang baru datang tersebut langsung memukulnya tanpa henti. Dua orang itu memukuli Kuma karena datang ke tempat itu lagi, entah apa tempat itu sepertinya sangat dilarang oleh orang-orang tersebut. Kuma yang kesakitan sampai mengatakan lebih baik mereka membunuhku sekarang juga, karena jika kembali maka dia akan mengalami penderitaan yang sama. Jelas mendapat itu Bonnie langsung berlari mendekati ayahnya yang diperlakukan seperti itu. Dia mencoba berlari semakin mendekati, tampaknya jarak antara mereka sangat jauh, lalu tiba-tiba saja Bonnie terpental dari ingatan ayahnya itu. Bonnie tidak terima dengan kenyataan itu sampai sebelum dia mengetahui sebenarnya seperti apa ayahnya itu. Di sisi lain saat Pythagoras sedang berjalan-jalan di tempat Seraphim secara mengejutkan tempat itu meledak, entah apa yang terjadi waktu itu dan siapa yang melakukannya, tampaknya benar kalau pengkhianat itu benar-benar nyata. Cerita berpindah ke dunia baru, sekarang kita akan dilihatkan Morgan kembali yang berada di suatu tempat, seperti yang kita ketahui saat itu Morgan mendapatkan berita yang sangat luar biasa dari intel miliknya. Entah siapa intel itu, sepertinya ini ada hubungannya dengan Stussy karena kita tahu bahwa pada Arc Wall Cake Island, Morgan dan Stussy seperti bekerja sama. Dia menerima kabar bahwa Luffy sedang berada di pulau pemerintahan Egghead. Ini adalah berita serius karena pemerintah dunia berniat membunuh Vegapunk, dan di tempat itu pula ada Yonko Luffy. Tanpa memikirkannya Morgan langsung dapat judul yang pas untuk headline koran nanti. Judulnya akan dibuat seperti ini, Yonko Luffy si topi jerami menculik Vegapunk, menghancurkan Egghead, dan menyatakan perang terhadap Angkatan Laut. Tentu saja semua asistennya yang mendengar hal itu mengatakan bahwa judul ini sangat gila. Bahkan mungkin kejadiannya bukan seperti itu, tetapi Morgan kembali menjawab bahwa salah atau benarnya berita yang beredar itu tidaklah terlalu penting, karena menurutnya berita koran hanyalah hiburan bagi Morgan. Akhir panel menunjukkan Wapol berada di kapal terbang milik Morgan. Tidak hanya Wapol saja tetapi ada orang yang sangat penting di sini. Tak lain adalah Putri Vivi yang dikabarkan telah menghilang. Terlihat dari sini Vivi sangat sehat dan tidak terdapat luka apapun, tetapi sebelum itu dikatakan Vivi telah menangis berhari-hari karena kabar kematian ayahnya. Vivi juga memberitahu Morgans bahwa Luffy tidak benar-benar melakukan itu, karena menurutnya Luffy adalah orang yang sangat baik. Sementara itu Wapol dengan muka paniknya meminta Vivi untuk tidak berbicara dengan keras. Karena Wapol berpikir mungkin pemerintah dunia bisa menyadap kapal ini dan bisa mengetahui lokasi mereka saat ini. Entah bagaimana Vivi bisa bersama dengan Wapol, tetapi dengan situasi ini mereka tidak akan bahaya lagi karena bersembunyi di tempat Morgan adalah pilihan yang sangat baik. Jadi itu saja pembahasan chapter One Piece 1074 kali ini. Walaupun tidak terlalu ada pertarungan,
Tetapi beberapa fakta yang terjadi telah terungkap, dan salah satunya adalah Vivi masih hidup. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.